Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Abu Nawas dan topi saktinya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang sangat kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit bin bakhil. Beda dengan Abu Nawas, meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya raya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu, ucap Abu Nawas. Tapi kan yang penting kaya, Abu Nawas, timpa tetangganya. Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan? Balas Abu Nawas. Lihatlah aku, hartaku banyak Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa, kata tetangganya. Apa pentingnya punya harta tapi tidak kau manfaatkan, tutur Abu Nawas. Bagiku melihat kilaunya saja sudah cukup Abu Nawas, jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi? Tanya Abu Nawas dengan ketus. Jangan suka berprasangka buruk begitu Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu, jawab tetangganya. Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai sendiri? Ujar Abu Nawas. Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang, balas tetangganya. Memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bakhil, tutur Abu Nawas. Namun walau bagaimanapun Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledainya kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar Abu Nawas, kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. Kamu yang meminjam keledai tapi kamu yang meminta bayaran. Apa aku tidak salah mendengar? Tanya Abu Nawas mulai emosi. Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan keledaimu merasakan lapar. Lalu aku membelikan dia rumput, jawab tetangganya. Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tak pernah meminta bayaran. Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Ini uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu, ucap Abu Nawas. Dengan senang hati tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli topi baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu dan akan ia ambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan topi barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. Indah sekali topimu Abu Nawas. Berapa harganya? Tanya si tetangga. Ini topi keramat warisan dari leluhurku. Tidak bisa dinilai dengan harganya, jawab Abu Nawas. Keramat apanya? Kamu suka mengada-ngada Abu Nawas, balas tetangganya.
Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. Mau ngapain kita ke sini? Tanya tetangganya yang terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu, balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, "Ini keledai untukmu, silahkan dibawa." Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya ia melihat ketika si penjual minta bayaran. Abu Nawas malah melepas topi dan menggosoknya. "Baik, sudah lunas," kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan topinya. Dan si penjual buah langsung mengatakan, "Baik, sudah lunas." Begitu juga saat membeli burung, cukup dengan menggosok topi. Si penjual burung langsung berkata, "Baik, sudah lunas." Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. "Sungguh ajaib, benar-benar ajaib," gumam tetangganya. "Hei Abu Nawas, juallah topimu kepadaku," pinta tetangganya. "Tidak mungkin, ini topi warisan. Saya tidak berani menjualnya," sahut Abu Nawas. "Saya beli dengan harga 2000 dinar Abu Nawas," kata tetangganya. Abu Nawas terpanjat mendengarnya. 200 dinar bisa buat beli rumah baru, pikir Abu Nawas. "Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu. Mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku," desak tetangganya. "Baiklah kalau kau memaksa," jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2000 dinar. Esok harinya si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kamu telah menipuku Abu Nawas." "Menipumu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok tapi ini berkali-kali. Mana uangku yang 2000 dinar? Ayo kembalikan dan ini topimu." "Topi ini tidak bisa bikin gratis saat belanja," ucap tetangganya. "Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan ini topi warisan leluhurku dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat," kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukan kepada Abu Nawas. Abu Nawas disuruh pidato. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di hadapan banyak orang. "Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa?" "Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kebingungan. Dengan begitu dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur orang tersebut. "Ya, saya setuju. Itu ide yang bagus," kata teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kau bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu yang berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak pasti mereka akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. "Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya?" tanya Abu Nawas. "Besok siang Abu Nawas." "Jangan sampai tidak datang ya," balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengar pidato Abu Nawas.
Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan naik ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun mulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tentu saja kita tidak tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku. Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. Kenapa kau sikap seperti itu, Abu Nawas? Tanya mereka. Kalian kan ngaku pintar. Namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato? Ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura minta maaf dan minta Abu Nawas untuk kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari berikutnya acara seminar pun diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia memulai berbidatonya. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Iya, kami tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian sudah mengetahuinya, apa yang akan aku katakan? Lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja, kata Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, kata salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan. Kalau Abu Nawas bertanya apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan, kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab kami tidak tahu, kelompok yang kedua menjawab ya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kebingungan. Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. Itu ide yang sangat bagus. Saya sangat setuju, sahut yang lainnya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali, ucap Abu Nawas. Di hari berikutnya, para hadirin telah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan? Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, ya kami tahu, dan sebagian menjawab kami tidak tahu. Mereka mengira telah berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas kebingungan. Ia bahkan malah tertawa. Baiklah kalau begitu. Kalian yang belum tahu silahkan bertanya kepada orang yang sudah tahu, ucap Abu Nawas. Ia pun kemudian langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana mempermalukan Abu Nawas dibuat heran-heran dengan kecerdikannya. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang berselisih dengan Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu. Terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini kami sepakat bahwa kamu adalah orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas. Sebenarnya apa sih yang akan kau katakan? Tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, yang ingin aku katakan kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat. Kalau kalian punya rencana tidak baik, jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian. Tapi kalian tiba-tiba memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan-kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan, kata Abu Nawas menasihati. Mendengar penuturan Abu Nawas mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat.
dan meminta maaf kepada Abu Nawas.